Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom umat Tuhan, GBI Gereja Suprapto dan semua umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Kami dari tempat ini mengucap syukur bahwa kami masih diberikan kepercayaan, kita masih bisa beribadah walaupun hanya secara online, tapi saya percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi di tempat Anda berada. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah untuk mempersiapkan diri. Kalau bisa tidak mengerjakan kegiatan lain, benar-benar fokus untuk ibadah pada pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Lambaikan tangan, puji Tuhan, bahwa darahnya tercurah untuk Anda dan saya, untuk menembus hidupmu dengan hidupku, untuk menjadikan kita orang-orang yang benar, untuk menjadikan kita orang-orang pilihan, untuk menjadikan kita orang-orang tebusan. Dan kita akan dikumpulkan di awan-awan yang permai, pesta perjamuan kudus di sorga bersama dengan Allah kita yang terkasih. Haleluya, haleluya. Kita siapkan ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan lupa Bapak Ibu juga siapkan anggur dan roti, bisa diganti dengan roti tawar atau teh. Yang terpenting adalah hati kita benar-benar merindukan kepada Tuhan untuk sehidangan, untuk menyatu dengan perjamuan, untuk menyatu dengan karya salib. Amin. Siapkan hati kita.
jadilah di bumi seperti surga, dan kami merindukan kerajaan-Mu datang. Dan setiap badai apapun yang kami hadapi dalam hidup kami telah menang bersama dengan Yesus Kristus. Karena kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Yes. Bapak Ibu Saudara terkasih, di badai apapun yang Anda hadapi di dalam dunia ini, kita percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Di badai apapun dunia, Allah bersama kita. Haleluya. Masalah Anda dan masalah kita semua. Amin. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh Nabi Perjanjian Baru
berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama
dengan nabi dan nubuatan dalam perjanjian lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman perjanjian baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita siapkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pagi hari ini itu memberkati hidup kita. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa ada kuasa di dalam salibnya? Lambaikan tangan. Salib itu berkuasa loh Bapak Ibu, menyelamatkan Anda dengan saya. Salib itu berkuasa loh, itu mengubahkan kutuk menjadi berkat. Pagi hari ini saya ingin juga sama-sama kita menerima kuasa salib. Haleluya. Thank you Lord, thank you.
Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh diizinkan masuk bulan yang baru, yaitu bulan Desember. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam minggu pertama bulan Desember ini, menjelang kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Tuhan, biar kami mengenal betapa besar kasih-Mu kepada kami. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ini dan tidak apa-apanya dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berbicara, yang beracara, sehingga kami dapat mengalami kemerdekaan. Mari Allah Roh Kudus, Kau jamah satu demi satu dimanapun anak-anak berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Ya, tanpa terasa hari ini adalah minggu pertama bulan Desember. Sweet sweet Desember. Haleluya. Ada sukacita Natal. Terdengar sana sini suara lagu pujian Natal, ya, bersama malaikat sorgawi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Hari ini saya akan berbicara mengenai firman Tuhan tentang judul yaitu Obedience Challenge. Ya, Obedience Challenge, tantangan dalam ketaatan. Haleluya. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya ulangi, namun engkau menuruti firmanku, mentaati firman Tuhan Yesus, dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Billy Graham berkata begini, our minds must be set always to seek the will of the Lord, following the progressive discipline revealed through the Bible will result in a walk of obedience to God. Artinya begini, segala pikiran kita harus selalu dikendalikan untuk mencari kehendak Tuhan. Ikuti disiplin yang bertumbuh secara progresif yang diungkapkan melalui Alkitab yang akan menghasilkan jalan ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita harus kendalikan pola pikir kita, ya, segala pikiran kita untuk mencari kehendak Tuhan, supaya kita mentaatinya, yaitu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah bapak orang yang taat. Ya, kita buka dalam Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Pastikan hidup kita dilihat oleh Tuhan, ya, kedapatan berkenan benar di hadapan Tuhan. Bukan kelihatan benar di hadapan manusia. Karena kalau kelihatan benar di hadapan manusia bisa bersandiwara. Ya, kalau orang dunia tahu lagunya, ya, dunia ini panggung sandiwara. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak boleh bersandiwara. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Tuhan Maha tahu. Bahkan dalam kitab Ibrani di situ dikatakan, Ibrani 4 di situ dikatakan, ya,
Segala makhluk, baik itu makhluk terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, Tuhan Maha tahu. Sebab itu semuanya, apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu kita belajar untuk taat. Katakan taat. Ibrani 11 ayat 7 di situ dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Katakan petunjuk Allah. Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, belum kelihatan di mata dari Nuh. Dengan taat mempersiapkan bahtera, dengan ketaatannya dan ketelatenannya, Nuh mempersiapkan bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Katakan keluarga. Dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi segala sesuatu kita dibenarkan oleh karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang belum kita lihat dari kasat mata kita. Ya, tapi Nuh taat dan melakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi tantangan ketaatan Nuh? Ada 4 hal yang kita pelajari di sini. Yaitu pertama, tantangan yang pertama, yaitu mengenai kedaulatan Allah. Nuh harus belajar menerima kedaulatan Allah. Nuh tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tapi harus menerima kedaulatan Allah. Yang kedua, buat bahtera sekitar 100 tahun. Wow, 100 tahun. Pak Pendeta, umur saya aja belum sampai, mungkin belum sisa sampai umur 90. Ini Nabi Nuh harus bekerja, terus bekerja dan taat sesuai dengan arsiteknya selama 100 tahun. Bukan waktu yang singkat itu. Ya. Kalau dikalikan 365 berarti sekitar 36.600 hari. Kita aja kalau sedang bergumul mungkin bisa bernyanyi hari lepas hari. Ini bukan hari lepas hari, bukan juga minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi ratusan tahun. Nabi Nuh taat melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, tantangan membangun bahtera sesuai dengan arsiteknya Tuhan. Gak bisa sembarangan. Nuh adalah kelompok manusia yang pertama. Ya, dari sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ya. Tapi pada saat itu benar apa kata firman Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, bisa menciptakan sama seperti dengan gambarnya Allah. Kalau dulu mungkin kita berpikir, wah mustahil, besi bisa terbang. Buktinya sekarang bisa. Bahkan Boeing, bahkan sekarang bisa kita jalan-jalan ke luar angkasa. Ya. Tantangan yang keempat yaitu masuklah keluargamu dalam bahtera dan ambillah hewan-hewan sepasang, dan Tuhan yang menutup pintunya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kedaulatan perintah Allah. Kita baca Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan, ya, perhatikan ini. Dari awal kita ya selalu diulang-ulang. Allah melihat, Allah tahu. Ya. Di sini dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6.
Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi dilatar belakangi bahwa Allah melihat manusia pada zaman itu, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah sifat hakikinya manusia. Manusia pada dasarnya egois. Manusia pada dasarnya mau berontak. Manusia pada dasarnya suka menang sendiri. Ya, karena itu adalah manusia berdosa. Ya. Kita tidak bisa munafik, memang dasarnya kita semua manusia adalah berdosa. Bahkan oleh karena hukum Taurat itu kita bisa mengenal, oh ternyata aku orang berdosa. Setelah kita sadari insaf bahwa kita orang berdosa, cepat-cepatlah datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Haleluya. Dua perbedaan antara yaitu Petrus dan juga Yudas. Mereka sama-sama menyangkal Yesus dan berdosa, mengkhianati. Ya. Tapi perbedaannya, Petrus setelah insaf dia datang kepada Yesus. Tapi Yudas setelah insaf, sama-sama menyesal. Tapi Yudas tidak datang kepada Tuhan bertobat, tapi datang kepada manusia dan menyelesaikan masalahnya hidupnya itu atas dasar keputusannya sendiri. Puji Tuhan, Petrus menyadari itu. Ya. Bahwa dia berdosa, dia datang pada Tuhan dan minta ampun. Dan Petrus dipakai Tuhan luar biasa dan dahsyat. Dan dipenuhi oleh Roh Allah. Menjadi manusia Allah karena dia dicurahkan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dan mengalami pencurahan Pentakosta. Dia mengalami sukacita dan mengalami mujizat yang besar. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ya. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berfirmanlah Allah, aku telah memutuskan. Kalau Tuhan sudah memutuskan, berarti itu kedaulatannya Allah. Itu kedaulatan Allah. Pada saat Nuh menerima apa yang dikatakan Allah kepadanya, Bapak Ibu Saudara, tidak gampang. Karena di antara manusia-manusia itu ada hubungan, ada saudara-saudara yang berhubungan darah dengan dia. Dan dia juga bergumul bagaimana saudara-saudaranya itu supaya bisa ikut selamat di dalam bahtera. Ternyata saudara-saudara dalam kandungannya, dalam hubungan dengan darah itu pun dia tidak bisa bertobat dan tidak mau bertobat, tetap hidup di dalam kejahatannya. Sehingga yang diselamatkan hanya keluarganya Nuh, istrinya, dan 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 anak mantunya, istri-istri anak-anaknya. Jadi ada 8 orang, ya, yang berusaha untuk mentaati, ya, melakukan sesuai dengan petunjuknya Allah dalam membuat bahtera. Yang kedua, tantangan yang kedua buat Nuh adalah buat bahtera sekitar 100 tahun. Wow, 100 tahun. Kejadian 6 ayat 14a di situ katakan, buatlah bagimu sebuah bahtera. Hari-hari ini apa yang ada di dalam hidupmu? Bagaimana engkau bangun bahtera kehidupanmu di dalam bersama keluargamu,
Pastikan keluargamu, seisi keluargamu diselamatkan. Ya, haleluya. Kita harus selalu berdoa minta belas kasihan Tuhan supaya seisi keluarga kita diselamatkan. Bangun bahtera dalam hidupmu. Amin. Sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Kata Ibrani untuk bahtera berarti sebuah kapal yang mengapung. Bentuknya yang mirip tongkang. Bapak Ibu Saudara tahu tongkang? Kalau Bapak Ibu Saudara ke Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur itu banyak sekali tongkang. Ya, banyak sekali tongkang yang mengangkut batu bara. Ya, itu yang namanya tongkang. Namun tidak pasti dengan sudut bentuk perseginya ya. Dan kemampuan angkutnya sama dengan 300 gerbong barang kereta api. Wow. Ya, dihitung bahwa bahtera itu bisa menampung 7.000 jenis hewan. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 7 di situ dikatakan mengemukakan bahwa bahtera itu melambangkan Kristus yang merupakan sarana penyelamatan orang percaya dari hukuman dan kematian. Pastikan hidup kita bersandar kepada Yesus. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21 di situ dikatakan demikian firman Tuhan, yaitu bahwa roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar ya, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Hanya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya. Di dalam ayat 21 di situ dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Waktu 100 tahun tidak sedikit. Sekitar 36.000 hari. Sangat lama. Bahkan pada saat dia proses membuat bahtera, yang membangun bahtera itu hanya 8 orang. Yang laki-lakinya hanya 4 orang, yaitu Nuh dan Sem, Ham dan Yafet. Ya, istrinya dan ketiga istri anak-anaknya itu hanya bantu. Ya. Dan saya tidak bisa bayangkan bahtera yang besar dibangun oleh 8 orang satu keluarga. Betapa penting kita harus perhatikan keluarga anak-anak Tuhan. Pastikan keluarga anak-anak Tuhan, istri, suami, anak-anak, bahkan cucu-cucu, mereka memiliki roh takut akan Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Sebab itu kita harus membangun bahtera dalam keluarga itu dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh main-main. Tetap di dalam tantangan kedua, di situ dikatakan Nuh dan keluarganya membangun bahtera selama sekitar 100 tahun. Kejadian 5 ayat 32 di situ dikatakan setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Ya. Banyak orang bilang, dari mana taunya Nuh membangun bahtera selama 100 tahun? Memang tidak diungkapkan secara langsung dan jelas, tapi kita belajar dari Kejadian 5 ayat 32. Pada saat Nuh memiliki anaknya Sem, Ham dan Yafet, Nuh berumur 500 tahun. Dan pada saat Kejadian 7 ayat 6 kita lihat ya, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Berarti 600 tahun dikurangi 500 tahun, 100 tahun. Ini interpretasi. Ini adalah penafsiran. Ya, saya pikir mendekati dan ini benar 100 tahun. Ada yang bilang 120 tahun dia membangun bahtera. Tapi dasar
firman Tuhannya di Kejadian 5 ayat 32 dan Kejadian 7 ayat 6 ya. Berarti sekitar 100 tahun. Cukup lama. Bukan cukup lagi, sangat lama, sangat lama. Ya. Kadang-kadang kita menantikan jawaban Tuhan, pinginnya cepat, instan. Cepat dan instan. Kita harus ingat bahwa ketaatan itu harus memerlukan kesabaran. Selama 100 tahun tentunya pada saat membangun Bahtera, pastilah keluarganya itu, ketiga anaknya, istrinya Nuh, dan juga istri anak-anaknya yang 3 orang itu, pada saat mereka mencari bahan material ataupun sedang bekerja, pasti ada dilecehkan, diledek, ya. Bahkan mungkin ada yang berani ngomong, wah gila lu, Nuh kamu orang gila ya, hari-hari gini terang-terang bikin perahu, nggak mungkin lah, buat apa itu kalau mau bikin perahu tuh di pinggir pantai. Bahkan mungkin banyak orang melabeling pada saat kita taat. Ketaatan itu membutuhkan tantangan. Sebab itu harus kuat, jangan putus asa. Tetap semangat. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan mereka itu solid. Pasti di antara mereka itu anak ketiga anak saya bilang, udah ya, kalau saya berpikir ya, mereka juga manusia. Manusia itu ada bosannya, ada jenuhnya, diledek-ledekin. Mungkin di antara mereka berdelapan itu, udahlah Pak, cepat berhenti aja nih. Gak usah dilanjutkan proyek baterai ini, pastilah. Karena ini 100 tahun, om, bro, sis, tante. Ya, opa, oma yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Pasti jenuh lah. Tapi kenapa bisa selesai? Karena mereka solid, katakan solid. Karena mereka unity, katakan unity. Mereka kompak, saling menguatkan. Inilah namanya tantangan di dalam ketaatan. Haleluya. Tantangan yang ketiga itu membangun Bahtera sesuai dengan arsiteknya Tuhan. Ya. Bukan semau-maunya Nuh, tapi harus sesuai dengan arsiteknya Tuhan. Bahannya segala apapun, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Ini adalah tantangan. Kalau seandainya Nuh udah bosan dan dia berhenti, gak selesai, udahlah jangan panjang-panjang, bentuknya jangan besar-besar. Tapi Nuh melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22 adalah teladan dari Nuh. Teladan dari Nuh buat kita semua. Kalau kita mentaati firman Tuhan, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah ataupun sepenggal-sepenggal. Harus utuh. Amin. Sehingga kita punya prinsip dalam hidup ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Haleluya. Dan kriteria bahteranya harus sesuai dengan arsiteknya Tuhan. Bahannya dari kayu gofir. Gak boleh sembarangan. Sembarangan dapat bahan kayu ini aja, gak usah jauh-jauh. Pasti ini didapatnya jangkauannya mungkin agak susah. Tapi Nuh tetap taat mencari bahan kayu gofir. Istilah kayu gofir itu memang di dalam Alkitab ini hanya ada di dalam zaman Nuh. Sesudah itu tidak keluar lagi istilah kayu gofir. Sebagai gambarannya, ya kayu gofir itu hampir sama seperti kayu pinus. Dan itu didapatkannya ya tidak gampang. Perlu perjuangan. Tantangan di dalam ketaatan perlu berjuang, perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan minta buatlah bahtera itu berpetak-petak dan sambungan antar kayu luar dan dalam ditutup dengan sejenis ter atau lem ter, ya, sehingga tidak bocor. Tuhan mau supaya hidup kita jangan bocor, menceritakan kemana-mana apa saja.
Jaga rahasia. Rahasia keluarga dijaga. Amin. Jangan cepat gosip. Jangan cepat mengambil kesimpulan dalam asumsi. Amin. Dan kayu gofir itu dilekatkan ya. Ya, jadi kalau suatu kayu bahtera itu terbuat dari kayu bukan berarti utuh. Wah, bentuknya kayak bahtera, bukan seperti itu. Bahkan di Amerika itu ada suatu ornamen seperti bahtera Nuh ya. Dan peneliti di dunia ini menemukan bahwa bekas-bekas dari kayu Nuh itu ditemukan di daerah wilayah Turki, pegunungan Turki. Bapak Ibu Saudara, sambungan antar kayu luar dalam ditutup dengan sejenis tel. Artinya baik itu luar ataupun dalam itu ditutup. Jangan sampai ada serangan musuh setan. Artinya jangan sampai keluarga kita itu lengah. Karena Rasul Paulus katakan iblis selalu menanti saat yang tepat dan seperti panah-panah dengan tipu muslihatnya. Dan Rasul Paulus katakan jangan beri kesempatan si iblis secelah sedikit pun. Itu yang namanya bahtera. Harus bikin namanya benteng yang kuat di dalam Tuhan. Jangan coba berjalan sendiri. Andalkan Tuhan di dalam keluargamu, di dalam kehidupanmu, dalam bisnismu. Amin. Waspadalah dan waspadalah. Dan bentuk panjangnya itu ada 300 hasta. Disuruh 300 hasta. Jadi satu hasta itu 45 cm, berarti panjangnya 135 meter. Bisa bayangkan. Ya. Biasa kalau di jalan tol, ya, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, contohnya namanya Cempaka Putih, ya, dari tol Ancol, di sini dikatakan 500 meter lagi kau akan keluar di pintu gerbang. Kemudian 100 meter lagi engkau akan keluar dari pintu gerbang tol. Bisa bayangkan 135 meter panjangnya bahtera itu. Dan lebarnya 50 hasta atau sama dengan 22,5 meter. Ya, tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Dan di atasnya, di top roof-nya itu harus diberikan atap setinggi sehasta, 1 hasta atau 0,45 meter. Sudah itu buatlah pintu pada lambung bahtera. Luar biasa. Allah kita tuh arsiteknya yang luar biasa. Jadi dia buat pintu di lambung bahtera itu supaya dari situlah keluarga Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Dari situlah sepasang demi sepasang hewan, binatang semua masuk di dalam bahtera itu. Dan lantainya harus dibuat bertingkat, yaitu bawah, tengah, dan atas, 3 tingkat. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tantangan yang keempat yaitu masuklah dalam bahtera dan ambillah hewan-hewan sepasang-sepasang. Bisa dibayangkan ya, pada saat mungkin kalau di video, dibikin film, mereka sudah mulai masuk dalam bahtera. Itu masyarakat itu mungkin setelah lihat bahtera sudah jadi, mungkin salah satu sisi dia mau bicara dan mau nyanyi, terpesona, aku terpesona. Ya, tadinya mungkin mau terkagum-kagum, kok hebat yang 8 orang bisa membangun bahtera. Tapi yang namanya manusia itu sombong, dia tidak mau mengakui ya apa yang dihasilkan oleh keluarga Nuh. Pada saat Nuh masuk di dalam bahtera, tantangan yang pertama mungkin di jembatan itu ya, masyarakat itu berkumpul
Ya, manusia-manusia itu berkumpul, baik itu saudara-saudara terdekatnya yang berhubungan dengan darah. Nuh, lu ngapain lu terang-terang bikin naik kapal? Udah gak waras ya, gila ya. Mungkin seperti diledekin, dilecehkan, dibully. Ya. Yang penting kau fokus ke dalam perintah Tuhan, di dalam perintah Tuhan. Tenanglah hatimu, tenanglah jiwaku. Amin. Engkau akan tenang jiwamu kalau engkau fokus di dalam Tuhan, fokus di dalam perintahnya Tuhan. Mungkin pada saat itu melangkah masuk ke dalam bahtera, dia pasti ingat keluarganya, saudaranya yang berhubungan darah, yang ada di tengah-tengah itu yang melecehkan dan meledek dia. Apakah senang Nuh? Itu tantangan dalam jiwanya. Tapi Nuh tetap tahan. Nuh memang tetap berharap supaya keluarganya hubungan darah juga ikut masuk. Tapi mereka tidak pernah berubah. Haleluya. Kesabaran Tuhan dalam masa 100 tahun dilewati oleh saudara-saudara yang berhubungan dengan darah. Sehingga hanya satu keluarga. Benar apa yang dikatakan Tuhan. Yang dilihat oleh Tuhan hanyalah keluargamu, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri-istrinya dari Sem, Ham, dan Yafet. Hanya 8 orang yang selamat masuk ya di dalam bahtera itu. Dan tantangan yang berikutnya, ambillah hewan-hewan sepasang. Itu tidak mudah. Kejadian 7 ayat 1-5 kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 2. Ya, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan di atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi dalam ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayo kita tulis dalam chatting YouTube kita. Lalu saya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi, lalu saya, sebutkan namanya. Lalu Gerard, tulisin namanya. Lalu Gerard melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ya, ditulis namanya masing-masing dalam chat YouTube ya. Lalu Gerard melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Tulis nama Bapak Ibu Saudara masing-masing dalam chatting YouTube itu. Dalam Kejadian 7 ayat 16 di situ dikatakan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi yang menutup pintu gerbang itu bukan Nuh, tapi Allah. Haleluya. Bukankah tadi di awal di situ dikatakan, aku yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada masih ada kesempatan, pintu anugerah terbuka buat kita semua. Pergunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau engkau mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh dan taatilah firman Tuhan. Dan jangan main-main dalam imanmu. Nanti akan menimbulkan penyesalan. Amin. Pada saat pintu ditutup, pastilah
ada penyesalan. Menunggu 7 hari, kemudian Tuhan membuka pintu air semuanya. Hujan 40 hari, 40 malam. Pastilah saudara-saudara kandung dari Nuh. Dia pasti berbicara, Nuh buka pintu. Sama seperti 5 wanita bodoh. Buka pintu, buka pintu. Tapi pintu sudah tertutup oleh Tuhan. Amin. Jadilah bijaksana untuk melakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melihat hidup kita berkenan di mata Tuhan. Inilah yang namanya tantangan di dalam ketaatan. Haleluya. Dan jangan lupa dirikan mezbah bagi Tuhan. Ini kuncinya. Pada saat Nuh membuka tutup bahtera itu, pada saat air sudah mulai surut, ya, dan terkandaslah bahteranya di atas gunung, yaitu di Turki, sekitar Turki, dan melihat muka bumi yang mulai kering. Sejak Nuh di dalam bahtera, terhitung 314 hari. Ini waktu lockdown yang luar biasa. Sehingga ada jeda 29 hari. Nuh dan keluarganya baru keluar dari bahtera atas perintah Allah. Pada hari ke-27, bulan kedua, tahun ke-601. Kejadian 8 ayat 13. Kita baca Kejadian 8 ayat 20-22. Lalu Nuh mendirikan mezbah Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbahnya itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ulangi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah semua yang diberikan Tuhan secara anugerah, baik buat orang yang baik, baik orang yang buat orang yang jahat, yaitu cuaca yang panas dan dingin, atau kemarau dan hujan, siang dan malam, sama saja Tuhan berikan kepada semua makhluk manusia. Karena apa? Nuh sudah memberikan persembahan korban yang harum di hadapan Tuhan. Pastikan hidup kita ya menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Bangunlah mezbah keluarga dengan sungguh-sungguh, karena itulah benteng dalam kehidupan kita. Amin. 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 Dari semua yang kita pelajari, satu, riwayat Nuh seorang yang benar. Jadilah orang yang benar. Tidak bercela di antara orang-orang yang sejamannya. Tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh imanmu dengan lingkungan pergaulanmu. Kalau seandainya pergaulanmu yang jahat, cepat-cepat kau tinggalkan. Karena pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Dan hiduplah bergaul dengan Allah yang sungguh-sungguh seperti Nuh. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan tepat kepadanya. Tidak separuh-separuh atau tidak sepenggal-sepenggal. Artinya enggak hanya kelihatan suci, tapi Nuh sungguh-sungguh di dalam hatinya. Dia tidak munafik, tapi sungguh-sungguh taat di dalam Tuhan. Dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh mata Tuhan, dia sungguh-sungguh taat. Amin. Ketaatan mesti peka suara perintah Tuhan, peka melalui firman-Nya. Sebab itu rajinlah baca Alkitab.
Amin. Rajinlah baca Alkitab. Rajinlah baca Alkitab dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan memperkatakan firman Tuhan itu. Maka perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ketaatan itu perlu pengorbanan. Ya. Ketaatan itu perlu pengorbanan dan mesti ada tantangan, ujian, cobaan, dan tidak boleh terpengaruh oleh situasi kondisi saat itu. Ya. Yang keempat, ketaatan mesti solid. Ya. Unity, one commando. Ya. Jangan menyimpang ke kanan dan yang ke kiri. Fokus kepada perintah Allah. Haleluya. Yang kelima, dari semua yang kita pelajari, ketaatan mendatangkan berkat, perlindungan, dan penyembahan yang harum yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, ya, yang keenam, bangunlah mesbah keluarga. Bangunlah mesbah keluarga. Haleluya, haleluya. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehidupan kita benar-benar sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anakmu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah berfirman, aku akan minta kepada Bapa di surga seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tolonglah anak-anakmu, berikan kekuatan pada kami, supaya kami sanggup dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar yang lemah diberikan kekuatan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh biru darah Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu, terimalah kekuatan Roh Kudus, pencurahan api Pentakosta ketiga. Roh Kudus, mari curahkan, berikan kepenuhan Roh Kudus buat anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Bapa surga. Ampuni segala dosa-dosa kami. Darah Yesus Kristus yang menyucikan kami. Mungkin kami belum taat dengan sungguh-sungguh. Biar mulai hari ini Tuhan, kami mau taat dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tidak separuh-separuh, tapi sungguh-sungguh sepenuh hati kami mau mentaati firman-Mu. Apapun tantangan dalam kehidupan kami, mari Roh Kudus topang kami, kuatkan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur pada hari Minggu pertama, hari Minggu ini kita boleh sehidangan dengan Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat Tuhan, yuk kita koreksi hidup kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun. Mari masing-masing Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Darah Yesus menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, apabila kami mengaku segala dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan dari segala kejahatan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kami. Oh Ramashikara Rabayara Rabayara Rabayara. Oh Rabayara Rabayara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Mari kita siapkan roti. Ya, kalau seandainya tidak ada roti, mungkin bisa crackers. Kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persentuhan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukan cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus. Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucaplah syukur pada Tuhan. Inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa dosa-dosa kita diampuni, disucikan, sehingga kita berkenan di mata Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Bersukacitalah sebab dosa-dosamu sudah diampuni. Bersukacitalah sebab dosa-dosamu sudah disucikan. Engkau terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, Tuhan yang sudah memimpin menuntun kami. Kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tahu Tuhan yang sudah berfirman, yang sudah menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Dan
Saatnya Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Ada 240 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, dimulai dari anak-anak bayi, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Kami berdoa biar roh takut akan Engkau turun atas bangsa kami. Kami berdoa buat para pemerintah kami, Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami, seluruh tenaga medis, bahkan proses vaksinasi nasional kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar semua boleh terselenggara dengan baik. Kekuatan hikmat-Mu ada atas para pemimpin kami, melaksanakan tugas yang begitu berat di tengah-tengah pandemi. Kami percaya Engkau memegang tangan mereka. Kami berdoa untuk pemimpin kota kami Jakarta, para wali kota, seluruh aparat pemerintah sampai di RT RW di daerah khusus ibu kota Jakarta ini. Kota-kotakan Engkau juga ada atas setiap mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Berdoa buat gembala sidang Pak Niko, keempat wakil gembala, setiap gembala, rayon gembala cabang khusus, semua gembala cabang ranting. Khusus kami berdoa buat Pak Sony Waflo, KCK 9. Kau memberkati di hikmat-Mu Tuhan, memimpin CK 9 dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta James Terapi beserta ibu dan seluruh keluarga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Kau, worship leader, pemusik yang memandu tayangan video. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyempurnakan setiap ibadah online kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Desember
tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.